dia lagi ngelapin meja nih Kak, ngelapin meja 1, meja 2 masih oke-oke aja. Pas meja ketiga sebelah janitor, dia tuh nengok ke kaca. Dia sambil ngaca-ngaca segala macam, dan di kaca tuh tangannya dia pucet putih. Itu dia lihat dari kaca. Karena dia udah takut, pas dia balik badan itu dia ngeliat laki-laki itu keluar darah dari mulut. Nah, nontonlah kita di ruko-ruko nih Kak. Itu sepi banget Kak, sepi banget. Nah, pas sampai jalan balik, aku tiba-tiba diem nih Kak. Tiba-tiba berhenti gitu. Coba kita mundur dikit. Ada lorong dikit kan Kak yang buat masuk ke ruko-ruko itu. Coba kita mundur dikit. Itu ada kepala jatuh. Itu ngegelinding Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Lonceng Misteri bersama gue Gilang. Dan malam ini bakal ada cerita nih dari seseorang mantan waiters di salah satu resto yang ada di mall yang ada di Jakarta Pusat. Jadi dia ini banyak banget nih ngalamin kejadian-kejadian horor selama bekerja di sana. Tapi sebelumnya kenalan dulu sama orangnya. Di sebelah gue udah ada Kak Kiki. Halo Kak. Hai Kak Gilang. Kak Kiki, thank you Kak ya udah datang ke sini buat mau nyeritain ini. Maaf banget aku agak pilek nih, bukan agak sih emang pilek, nggak apa-apa ya. Aman aja. Tiba-tiba nih soalnya nih, tadi sih baik-baik aja. Tiba-tiba pilek nggak tahu kenapa nih. Maaf ya sahabat lonceng ya, nanti kalau di video banyak suara-suara agak seret-seret, tarikan-tarikan ya kan, tarikan-tarikan es krim itu. Maaf ya sahabat lonceng ya, mohon dimaklumi. Dan Kak Kiki, ini kejadian ketika Kak Kiki kerja di resto tahun berapa waktu itu? Sebelumnya aku makasih banget buat Kak Gilang sama tim Lonceng Misteri. Sama-sama. Udah mau dengerin cerita aku. Ya. Jadi aku tuh kerja di resto ini tuh waktu tahun 2017. Oke. Dan selama kerja di sana berarti kejadian-kejadian horor nih ada penyebabnya atau emang nggak tahu kenapa nih penyebabnya nih? Kayaknya mungkin karena ada salah satu ucapan aku yang agak nyeleneh kali ya Kak, gitu. Jadi kayak waktu itu aku sempet kayak ya sok-sokan gitulah gitu loh. Jadi agak ngomong yang agak mungkin menurut mereka gitu loh, menantang mereka gitu. Oke, gara-gara itu ya. Bisa jadi. Bisa jadi benar, bisa jadi salah juga. Bener. Nah, ini berarti kejadian di sana juga nggak dialamin, cuman katanya nggak dialamin sendiri ya, ada juga temennya yang ngalamin ya? Iya, nggak cuma aku yang ngalamin, jadi ada beberapa temen aku yang juga ngalamin, bahkan ya bisa dibilang ekstrim juga. Gitu. Dan ini satu catatan ya sahabat lonceng, ini restonya di dalam mall ya, iya, dan kita tahu kalau mall itu kalau udah malam atau pagi itu beda, serem ya. Wah itu gelap banget. Gelap banget. Anyep banget Kak gitu kan. Dan ini mallnya bukan mall yang baru kan? Mall tua Kak. Nah, mall tua. Mungkin orang-orang di Jakarta Pusat tahu banget mall ini. Iya. Jadi ini ditahan dulu Kak Kiki ya ceritanya. Jadi buat sahabat lonceng yang penasaran sama ceritanya Kak Kiki, nonton video ini dari awal sampai habis, jangan ada di skip-skip. Dan buat kalian yang belum subscribe Lonceng Misteri, buruan langsung subscribe Lonceng Misteri biar Lonceng Misteri makin berkembang dan cepet 1 juta subscriber. Oke, Mbak Kiki, langsung kita mulai ya ceritanya ya. Oke. Jadi gini Kak Gilang, di tahun 2017 abang sepupu aku nge-call, dia ngajakin aku buat kerja bareng dia gitu. Jadi aku ceritain dulu basicnya ya. Abang sepupu aku tuh kerja di restoran, di bagian kitchennya nih, jadi kokinya gitu. Nah sebelumnya restorannya itu
namanya bukan yang tempat aku kerja nih. Jadi dia tuh ganti nama gitu, dirubah konsep semuanya. Terus karyawannya sisa beberapa orang aja, jadi dia open recruitment lagi. Nah, abang aku ngajakin aku kayak tiba-tiba dia nelpon nih kayak, "Ki, mau gak kerja?" gitu kan. Emang aku kan lagi nganggur tuh waktu 2017. Akhirnya 2 hari kemudian aku dipanggil nih buat interview sama manajer situ. Kebetulan aku di interview tuh bareng 2 orang, 1 cewek, 1 cowok. Nah, yang cewek aku samarin aja namanya ya. Nih, jadi yang cewek tuh namanya Ara, yang cowok tuh namanya Dika. Interview semuanya udah selesai, besoknya langsung disuruh masuk karena pas banget mereka tuh udah soft opening. Jadi aku tuh udah mulai kerja, kebetulan kerjanya itu langsung ditaruh di siang. Jadi ada 3 shift. Shift pagi, middle, sama closing. Nah, yang pagi itu masuk jam 9, pulang jam 5. Yang middle masuk jam 12, pulang jam 8 malam. Terus yang closing masuk jam 2, pulang jam 10 malam. Nah, aku kebagian yang closing gitu kan. Sebelumnya aku kasih tahu dulu restoran tempat aku kerja nih, Kak. Dia tuh adanya di pas banget sebelah pintu masuk lobi utara. Jadi dia tuh ada 2 room, ada room smoking sama non smoking. Nah, yang room smokingnya itu kisaran ada ya 12 sampai 15 table deh. Di situ ada 1 ruangan untuk janitor sekalian buat staff-staff floornya kayak misalkan waiters, kasir, sama baristanya buat naruh barang-barang, terus buat ganti baju juga. Di sebelah ruang janitornya itu ada wastafel. Jadi buat karyawannya masuknya itu dari rolling door yang smoking room. Gitu. Jadi setiap karyawan itu yang kebagian shift pagi dapat jatah buat megang kunci. Nah, di sebelahnya itu ada ruko-ruko. Ruko-ruko jadi kayak ada lorong panjang, di sebelah kirinya ada lorong panjang, terus ada jalur buat ke basement juga. Nah, aku nggak tahu itu ruko-rukonya masih beroperasi atau enggak gitu. Karena aku memang nggak pernah ngeliat orang-orang yang lalu lalang selain orang-orang yang bawa barang-barang gitu, Kak Gilang. Kalau yang di smoking room, kita itu ada sekitar 10 table. 4 table sofa di sebelah kanan, termasuk rolling door yang di dalam mall. Terus ada meja barista, sebelahnya kasir, belakangnya baru kitchen, gitu. Nah, kita tuh sistemnya tuh open kitchen gitu, Kak. Jadi di belakang barista tuh kayak ngeplong kaca gitu aja. Jadi customer bisa ngeliat nih operasional dapurnya kayak apa. Udah, aku masuk di situ bareng sama 2 orang yang tadi, selebihnya karyawan yang lamanya. Kebagian aku closing, awal-awal kerja masih ya adaptasi gitu kan, masih adaptasi sama tempatnya, sama kerjaannya, sama orang-orangnya juga masih santai-santai aja lah. Gitu. Jalan kerja sebulan, 2 bulan, 3 bulan masih anteng-anteng aja, sampai akhirnya di pertengahan tahun, resto aku tuh ngeberlakuin jam breakfast buat orang-orang manajemen mallnya atau kantor-kantor sekitaran gitu. Nah, jadi walaupun mallnya belum buka, tapi resto aku udah buka. Itu di jam 7 pagi. Jadi karyawannya diharuskan masuk jam 6 pagi. Gitu. Waktu itu jadi untuk shift yang breakfast itu dari jam 6 sampai jam 2 siang aja. Nah, yang shift breakfast itu cuma 1 orang per shift. Jadi waitersnya 1, baristanya 1, kitchennya 1. Bertiga nih berarti? Iya, jadi bertiga. Pas kebetulan akhirnya aku kedapetan shift breakfast, yang dimana aku harus absen jam 6 pagi. Pas banget juga aku kebagian yang megang kunci, gitu kan. Terus aku buka rolling door gitu, Itu belum ada siapa-siapa. Aku sendirian yang baru datang. Itu si kering buat saklar lampu semua ada di janitor di dalam kitchen. Jadi di dalam kitchen tuh ada janitor lagi buat naruh bahan-bahan makanan selebihnya gitu kan, sama buat naruh barang-barang orang kitchennya juga gitu kan. Jadi semua lampu, AC, semua segala macem itu ada di janitor di dalam kitchen. Nah, kalau aku mau nyalain lampu, mau absen pun semua kan harus aku masuk nih ke kitchen dengan suasana resto yang gelap, mallnya yang gelap, belum operasional. Aku masuk. Nah, pertama-tama tuh aku
naruh tas dulu nih, kayak Gilang. Belum rapi-rapi, naruh tas dulu di meja. Ya menurut aku masih santai lah gitu. Apalagi itu hari pertama buat breakfast gitu kan. Naruh tas, terus aku rapi-rapi dulu. Aku mau nyalain lampu nih. Nyalain lampu, aku masuk. Nah, jadi kalau aku mau ke dalam kitchen, aku naik satu tangga dulu. Aku naik satu tangga dulu. Terus baru banget sampai. Jadi di itu tuh ada pintu kayak pintu setengah, terus yang bisa bolak-balik gitu loh, kayak gila. Iya, kayak gitu. Jadi kalau masuk tuh harus lewatin pintu itu. Nah, pas aku mau buka pintu itu, mau lewatin pintu itu, baru banget mau naik tangganya, terus baru megang pintunya, aku tuh udah ngerasa kayak vibes-nya tuh beda. Hawanya tuh beda. Oke, aku kayak ya udahlah coba berani-beraniin walaupun sebenarnya itu aku takut banget gitu. Aku coba berani-beraniin masuk, terus ya dengan bantuan senter handphone juga gitu kan, karena aku takut juga tiba-tiba ada apa-apa. Aku coba aku nyalain nih semua lampu, aku naik-naikin saklarnya. Nah, jadi di bawah kaca yang buat nyambung ke barista itu, di bawahnya tuh ada freezer. Meja buat orang kitchennya tuh plating juga. Aku diem di situ sebentar buat minum sama kunci rambut, karena kan aku harus bersihin meja, terus nyapu ngepel gitu kan, ngelap kaca. Itu belum ada orang yang datang, baristanya belum datang, terus orang kitchennya juga belum datang. Pas aku lagi kunci rambut, aku ngerasa kayak ada sesuatu nih. Kita kan kadang kalau ngelihat dari ekor mata pun kelihatan dong. Iya, betul. Ya kan? Terus aku pas kunci rambut tuh kayak ada yang nemenin deh gitu. Cuma aku belum mastiin gitu beneran ada yang nemenin atau enggak. Akhirnya ya udahlah aku coba nggak peduli gitu kan. Aku minum, pas banget aku lagi minum nenggak gini. Mungkin karena aku agak dangek gitu kali ya kepalanya. Terus aku ngeliat tuh bener-bener kayak di janitornya itu kan janitornya nggak pakai pintu ya, Kak. Beda sama yang janitor di smoking room, dia pakai pintu. Janitor kitchen tuh nggak pakai pintu. Itu tuh bener ada gede, hitam, terus kayak berbulu gitu kan. Dia tegak banget, dia bener-bener. Aku tuh jadi kayak kontak mata sama dia. Aku kayak kontak mata sama dia gitu. Akunya diem karena kaget gitu. Karena sebelumnya aku nggak ada ngerasain hal-hal yang aneh gitu kan. Ya udah sampai sempet diem, kaget. Gak lama aku disadarin sama orang kitchennya datang. Ada tuh, aku nggak bisa sebutin namanya gitu kan. Orang kitchennya datang satu, aku langsung sadar sendiri. Ya udah, oh ya udahlah gitu kan. Udah kerja akhirnya, terus mungkin perkenalan kali ya, karena aku orang baru di situ. Terus ditambah lagi jam kerjanya juga baru. Tuh. Terus jalan berapa hari, akhirnya aku ke bagian siang nih. Waktu aku masuk closing, aku kan biasa datang itu kadang 45 menit sebelum jam masuk. Nah, aku tuh jarang banget ganti baju di toilet mall, karena jauh banget Kak. Dari toilet sama tenan tempat aku kerja tuh jauh banget dari ujung ke ujung. Tuh. Jadi aku ganti baju tuh kadang di ruang janitor nih. Pas banget ada pintu juga, menurut aku ya aman lah gitu. Terus pas aku baru buka pintu, mau naruh tas, buka pintu, itu tuh jadi di dalam janitornya kayak ada rak-rak gitu Kak. Rak-rak gitu. Yang aku lihat beberapa hari kemarinnya itu, dia lagi duduk di rak-raknya itu, dan itu tingginya tuh bisa sampai seatap itu. Dia lagi duduk Kak, duduk kayak gini loh. Duduk kayak gini, aku langsung banting pintu, saking kagetnya, dan itu siang Kak. Sekitar jam 1 lewatan. Aku langsung banting pintu, aku langsung lari ke depan kayak ngambil napas dulu saking kagetnya, saking takutnya juga gitu. Karena benar-benar tuh jaraknya deket banget aku sama dia. Udah gitu ruang janitornya tuh hitungan kayak ya 1 kali 2 meter doang lah gitu. Udah akhirnya aku paksain buat ganti baju, siap-siap kerja itu di toilet mall yang itu jauh banget gitu. Udah sampai situ aku nggak berani naruh tas aku di dalam janitor itu sampai aku pulang. Sampai aku pulang. Udah habis dari situ, ini cerita dari temen aku. Nah kebetulan ada masuk satu lagi nih waiters nih cowok. Terus satu lagi cowok, dia masuk. Jadi si Dika ini yang barista kebagian masuk pagi, bukan breakfast tapi pagi. Terus dia masuk, dia lagi bikin teh.
Jadi kan kita kan kayak tehnya tuh nyetok gitu loh Kak. Bikin teh, lagi masak, ngaduk-ngaduk teh. Dia tuh ngerasa kalau di belakangnya dia tuh ada something gitu loh. Yang bikin dia kayak, apaan sih gitu, ada apaan sih. Nggak taunya terbang ke sampingnya dia. Hah? Si item yang aku lihat itu nampakin juga ke Dika. Terbang ke sampingnya dia. Dan itu dia langsung kayak gak tahu lagi mau ngapain, dia langsung keluar. Karena dia kaget, dia takut juga gitu loh. Terus juga dia bilang kalau dia masuk breakfast itu dia selalu nemuin jejak kaki anak kecil. Jadi kalau kita ke bagian breakfast itu kan pasti harus nyapu ngepel nih Kak. Gitu. Jadi waiters bagian depan gitu kan. Kalau barista dia nih. Nah katanya di lantainya. Jadi untuk denah baristanya tuh nggak gede Kak. Jadi manjang aja gitu, manjang. Kalau dia ngepel di depan chiller, itu dia selalu nemuin jejak kaki anak kecil. Tapi dia nggak pernah ngelihat anak kecilnya, katanya cuma jejak kakinya. Dan itu hampir setiap dia masuk breakfast itu pasti ada jejak anak kecil. Itu sama kayak halnya yang waiters cowok nih yang baru masuk, namanya Fajar. Itu dia juga ngalamin kalau dia malah ngelihat anak kecilnya. Wow, gimana tuh ceritanya tuh? Fajar kebagian masuk pagi. Nah, karena dia waiters, dia lagi ngepel atau nyapu gitu, aku lupa, di bagian smoking room. Jadi smoking roomnya itu letter L gini Kak. Nah, yang pojok ini deretan sofa, janitor sama wastafel. Nah, yang sofa ini dia lagi ngebersihin lantainya gitu. Terus ada jejak anak kecil di kolong mejanya, di bawah kakinya si sofa itu. Banyak jejak anak kecil gitu. Nah, gak lama dari itu, pas dia mau break, dia ngelihat sosok anak kecilnya itu. Katanya laki-laki lagi lari-larian di dalam tenan tempat aku kerja. Oh. Katanya nggak serem sih katanya, nggak serem, cuma pucet banget dan dia tuh katanya seneng main di dalam situ gitu. Terus nah waktu itu nih, waktu aku lagi masuk closing, aku break itu, kalau closing itu break sekitar dari jam 4 sampai jam 5, sejam aja aku break. Nah karena aku nggak suka pakai toilet yang di dalam mall karena jauh, aku tuh lebih deket pakai toilet basement. Jadi aku tuh nggak jauh dari basement. Tangga basement itu ada di ruko-ruko yang sebelah tenan aku. Oke. Yang dimana itu di luar gedung mall kan. Aku sama temen aku nih, cewek nih, si Ara ini hobi banget mau buang air kecil, buang air besar pasti di basement itu, di toilet basement. Nah, toilet basementnya itu ada 2 bilik. Buat yang cewek 2 bilik, buat yang cowok 2 bilik. Oke. Dibilang kotor sih nggak kotor banget, tapi nggak bersih juga gitu. Tapi nggak tahu kenapa hawanya bikin kita berdua tuh nyaman buat pakai toilet itu. Nah, waktu itu aku lagi break, terus aku pengen buang air kecil. Nah, kalau toilet di situ kan pintunya nggak full ke bawah, nggak full ke atas kan? Iya, ada space gitu ya, kecil ya. Cuma bedanya kalau di toilet mall kan mungkin pintunya kan kayak dari kaca gitu. Terus pemisahnya juga kan dari kaca gitu kan. Kalau ini enggak Kak. Kayak ya udah kayak tembok gini aja gitu loh, dibikin tembok gitu. Nah, toiletnya pun bukan toilet duduk, tapi toilet jongkok. Nah, aku pakai di bilik yang pertama, yang depannya wastafel, bukan yang depan pintu. Aku pakai di situ, aku lagi buang air kecil. Nah, kalau misalkan kita lagi habis buang air kecil atau buang air besar, pakai celananya pun kan karena suka nyenggol sana nyenggol sini kan, karena toilet kan nggak terlalu besar gitu loh space-nya. Terus karena bawahnya itu nggak full, aku ngeliat tuh kayak ada bayangan Kak di sebelah. Nah, memang pas aku masuk pun, bilik yang sebelahnya itu tuh ketutup gitu kan. Nah, aku dorong pun kekunci. Oh, mungkin ada orang gitu. Aku pakai yang sebelahnya yang pojok. Pas aku lagi beres-beres, bunyi kedebuk gitu. Nah, aku pikir, oh ya ini orang lagi beberes kali ya, abis buang air gitu. Terus aku keluar nih Kak, aku beresin rambut dulu, aku ngaca dulu gitu kan. Itu pintunya masih ketutup. Terus nggak lama keluar cewek pakai dress hitam sebawah lutut. Oke. Dressnya. Rambutnya panjang, cuma memang nggak nampakin mukanya. Itu dia diem aja di depan pintu Kak.
Aku nggak peduli, menurut aku mungkin orang lain gitu loh, pengunjung mall atau pengunjung ruko-ruko situ. Dia keluar Dari toilet langsung ngadep mana? Diem aja ngadep ke depan pintu. Oke. Diem aja gitu. Kak Kiki nggak bisa lihat mukanya berarti? Aku nggak ngeliat mukanya, walaupun aku lagi ngaca, harusnya kan kelihatan dong dia, Yaps. kan? Aku nggak ngeliat mukanya. Oke. Entah itu dia madepnya ke tembok atau dia madep keluar gitu kan, mukanya aku nggak ngerti. Pokoknya ketutup rambutnya tuh panjang. Yang aku lihat tuh dia pokoknya dressnya hitam, tapi kulitnya tuh nggak putih, nggak hitam juga, kayak ya udahlah coklat biasa aja gitu loh. Cuma memang aku nggak tahu ya itu bau dari toiletnya atau bau dari dianya gitu, kayak baunya kurang enak aja sih menurut Bau aku. apa? Ingat nggak? Lebih kayak ke bau gini, maaf banget, kayak perempuan lagi halangan gitu kan, baunya tuh kayak amis-amis, nggak enak gitulah pokoknya gitu. Oh iya. Ya aku pikir mungkin ya namanya di toilet kan pasti ada sampah-sampah bekas perempuan halangan gitu kan, aku pikir kayak gitu. Aku permisi, aku keluar tuh aku permisi, cuma dia nggak jawab dan dia masih stay di situ. Nah, nggak taunya selang berapa hari temen aku cerita. Temen aku si Ara ini cerita, dia kan pakai situ juga. Gak taunya selama dia kerja di situ, dia tuh udah dikasih tahu perempuan itu juga. Nah, dia ceritanya, jadi waktu itu dia lagi buang air besar, dia tuh dengar orang pertamanya tuh ngedehem, terus lama-lama nangis. Aku nggak tahu ya dia emang basicnya tuh nggak takut gitu-gituan apa gimana gitu, nggak ngerti. Tapi sama dia didiemin aja gitu. Terus keluar, nah dia ke toilet lagi, pokoknya dia berkali-kali ke toilet situ selalu diketemuin sama perempuan itu. Nah, yang lebih parahnya waktu itu dia lagi ke toilet, abis buang air, pas buka pintu, itu depan pintu cewek yang aku lihat. Dan dia ngasih unjuk mukanya, Kak. Ternyata dia tuh mukanya hancur. Nangis, sambil nangis, itu temen aku tuh saking kagetnya, hampir mau jatuh ke belakang ke toilet. Untung dia nggak benar-benar jatuh, Kak. Itu sampai pegangan kayak gini loh, Kak. Saking dia kagetnya gitu kan. Udah tuh. Terus aku kayak sinkronin nih. Orangnya kayak gini nggak? Bentuknya kayak gini. Iya bener. Oh ya udah berarti sama. Oh berarti yang aku lihat itu bukan manusia, bukan orang gitu loh. Karena memang aku nggak dikasih lihat mukanya, dan untung sih aku nggak dikasih lihat mukanya. Kalau aku dikasih lihat mukanya mungkin aku pingsan kali di situ ya. Terus waktu itu aku lagi, kalau waiters itu kan kadang suka jaga di depan pintu masuk nih, Kak. Nyambut. Iya, buat nyambut tamu atau kayak nawar-nawarin menu gitu. Nah kebetulan aku kan punya beberapa temen tuh dari tenan-tenan lain, dari resto-resto lain juga. Aku tuh keseringan juga breaknya tuh sama mereka gitu kan. Nah ini sih yang bikin aku kayak bengong sendiri gitu, Kak. Jadi waktu itu aku tuh didatengin sama temen aku nih, cowok nih dari tenan lain gitu, ngajakin aku break nih bareng. Kebetulan memang jam breaknya kan sama, break bareng. Ya udah nih break, ya udah, iya bang, duluan aja, nanti gue nyusul ya, gue belum buka apron sama topi gitu. Oh ya udah, iya nanti nyusul. Tapi suaranya tuh kayak sayu banget, Kak. Terus penampilannya juga kayak lemes, kayak orang sakit. Aku pikir dia memang sakit gitu kan, karena yang nggak kayak dia biasanya gitu. Udah pas aku selesai, aku udah rapi-rapi mau keluar, udah tuker job juga nih sama temen aku, oper handle-nya. Orangnya baru ngajakin aku. Orangnya baru datang nenteng es teh, udah pakai baju kaos biasa, nenteng rokok. Ayo Ki, break. So, bukannya tadi apaan sih? Emang gitu, baru juga gue keluar, kata dia kayak gitu. Terus yang tadi siapa? Lu jangan aneh-aneh, kata dia kayak gitu. Jangan nakut-nakutin gue. Enggak bang, soalnya tadi lu udah keluar, udah ngajakin gue duluan gitu kan. Ah udah apaan sih lo, nggak jelas, kata dia kayak gitu. Terus aku kayak, kok bisa jadi ada dua gitu loh. Ini siapa nih, yang beneran yang mana nih? Aku mikirnya kayak gitu kan. Terus ini dari si Ara lagi nih. Oke. Si Ara lagi. Jadi waktu dia, ini tuh kebanyakan kita dapetnya tuh pagi, Kak.
Kejadiannya tuh pagi Iya, malah. emang nggak serem emang pagi itu kalau di mall itu ya, Iya, atau kenapa? pagi. Karena gelap banget kan. Udah gitu kan sepi Betul. gitu kan. Jadi dia kebagian masuk pagi. Dia lagi ngelapin meja di bagian non smoking yang aku bilang sofa tadi. Nah, yang sofa di bagian non smoking roomnya itu di belakangnya tuh kaca gede banget Kak. Tapi kacanya tuh kayak ke bawah gitu, jadi nyorot ke meja-meja gitu. Nah dia lagi ngelapin meja nih Kak, ngelapin meja 1, meja 2 masih oke-oke aja. Pas meja ketiga sebelah janitor, dia tuh nengok ke kaca. Dia sambil ngaca-ngaca segala macam, dan di kaca tuh tangannya dia pucat putih, kayak mayat yang udah lama, yang bener-bener putih banget kayak di film-film horor tuh putih banget. Ah seriusan? Terus itu dia lihat dari kaca, dia balik lagi ke meja ngeliat dia tuh berhenti ngelap Kak. Itu tangan dia normal, dia balik lagi ke kaca ngeliat itu putih lagi, udah balik lagi ke meja itu dia normal lagi. Pas dia, karena dia udah takut, pas dia balik badan, itu dia ngeliat laki-laki. Itu keluar darah dari mulutnya. Orangnya kurus, gitu kan. Sambil dia kayak nahan kesakitan. Kayak orang nahan sakit itu, terus keluar darah dari mulutnya gitu loh. Udah dong, dia lemes langsung duduk di lantai saking lemesnya gitu. Karena nggak ada siapa-siapa juga. Nggak bisa minta tolong, nggak bisa teriak gitu kan. Sampai akhirnya 2 hari kemudian dia kan memang perokok ya Kak waktu break. Nah dia tuh break di basement, nggak jauh dari toilet itu. Nah aku nggak tahu cleaning service, nggak tahu tukang parkir mall itu lagi cerita-cerita di situ, dia dengerin sambil main ML tuh, dia main game. Nggak taunya ada yang pernah lompat dari gedung mall itu. Dan ciri-cirinya kurus, tinggi, itu sama cowok. Jadi yang dia lihat sama yang dia dengar ceritanya dari karyawan lama di situ, itu nyambung Kak. Tapi emang loncatnya jatuhnya deket tenan. Enggak. Nah, dia bilang katanya dia tuh 2 kali didatengin sama cowok itu. Nah, yang kedua cowok itu tuh minta tolong ke dia. Minta tolong gimana? Nah, dia sih si Ara ini cuma cerita, jadi minta tolong. Sakit kata dia. Minta tolong kayak sakit gitu loh. Ya temen aku kayak nggak tahu harus berbuat apa karena dia takut, terus karena dia nggak ngerti juga harus ngapain gitu loh. Akhirnya ya udah gitu loh, saking dia tahu mungkin dia baca-baca atau gimana gitu kan, sama dia nggak ditanggepin. Dia tuh pokoknya dia bilang cuma minta tolong terus sakit. Gitu aja sih dia bilang. Ada juga kejadian waktu aku masuk closing. Ini gong banget sih Kak ya. Kita last order itu kan di jam 9 Kak. Jadi kita nggak bisa nerima tamu lagi nih di jam 9. Nah jam setengah 10 tuh kita udah beberes. Udah nyuci cutleries kayak alat makan. Terus yang kitchen juga udah beres-beres. Semuanya udah beres-beres. Nah aku ke bagian closing tuh sama Ara. Oke. Kebagian nih berdua nih, kita nih cewek-cewek nih. Nah, kalau udah jam setengah 10 lewat, itu tuh yang cowok-cowok tuh pada di ruang smoking semua tuh Kak, pada main game, pada ngerokok, semua ya udah bebas lah ya, udah jam bebas gitu. Nah, aku berdua nih sama si Ara nih belum selesai. Ara, jadi gini, kan di sekatnya itu pakai pintu kaca buat smoking sama non smoking. Nah, di sebelah sininya itu di seberang barista tuh ada POS buat order nih Kak. Komputer buat ngorder gitu. Nah panjang ke sana yang sofa. Nah dia lagi ngepel nih Kak, dari ujung dia ngepel udah sampai sejajar sama POS order. Aku lagi ngelapin sendok karena habis aku cuci. Nah aku lagi ngelapin sendok. Jadi di bawah meja barista tuh ada meja khusus buat cutleries kayak rice bowl, tempat sambal, kecap, saus segala macem. Jadi kalau customer minta tuh aku tinggal ngambil dari situ, nggak perlu ke kitchen. Aku lagi asik-asik ngelapin sendok, Ara juga lagi asik ngepel gitu kan. Itu tangan hitam gede banget ngelempar rice bowl sampai kena ke kakinya Ara. Gila. Itu bener-bener Aranya kaget karena dia kena si rice bowl itu, akunya kaget.
itu bener-bener kayak orang lempar marah gimana sih Kak? Dilempar kenceng kayak gitu. Karena menurut aku lumayan jauh Kak. Itu ada kali 3 atau 4 meter. Iya. Aku sampai ke arah tuh ada segituan. Gitu. Karena harus ngelewatin ada meja Kak, meja ini juga Kak, mejanya juga buat customer. Itu ada 2 meja. Itu kelompat Kak. Itu aku ngeliat kayak tangan gede. Aku cuma ngeliat tangan segini aja sih. Ngelempar kayak nangkis gitu loh, kayak ngelempar gitu. Iya. Memang raceballnya nggak diambil. Terus kayak aku ngeliat kukunya tuh kayak kukunya panjang hitam gitu, kayak aku nggak pakai babi bu lagi. Ara ngelempar pelan, aku ngelempar lap buat ngelap sendok, semua berantakan. Aku lari langsung ke smoking room. Berdua-duaan aku lempar sendok yang lagi aku lap, aku lempar semuanya sampai orang-orang di smoking room tuh kaget. Karena kita berdua tuh tabrak. Jadi pintunya tuh kan ketutup satu nih Kak, yang kebuka satu, dan itu space-nya kecil banget. Kita berdua tuh tabrakan karena panik berdua gitu kan. Karena takut berdua-duaan gitu. Terus kayak ada apaan? Enggak Pak, nggak ada apa-apa kok, nggak ada apa-apa. Kita berdua langsung ngumpet di janitor berdua-duaan Kak, gemeteran berdua-duaan. Karena even si Aranya nggak ngelihat kejadiannya, tapi dia kaget Kak. Kaget karena kelempar rice ball-nya itu gitu. Kalau aku ngelihat memang, aduh itu kayak, aku lemes sendiri sih pas ngeliat tuh, lemes banget deh. Segimana gedenya tangannya. Itu aku ngeliat tangannya doang Pak sampai segini, sekitaran segini. Kenapa? Dia tuh kayak keluar gitu Pak. Kayak nembus meja barista. Kenapa nggak cerita aja sih sama cowok-cowok di smoking room itu? Pas ditanyain kenapa? Kayak menurut aku udah nggak ada energi buat cerita. Udah saking gemeterannya, saking paniknya gitu. Karena benar-benar jaraknya tuh deket banget. Ini aku lagi berdiri, dan ini mejanya gitu. Berarti itu spotnya bener-bener di samping ya? Kayak nengok dikit dong ya? Iya, samping serong aku. Serong kayak nengok dikit dong kan? Serong kanan aku. Gitu. Berarti ada di mana sepersekian detik nge-freeze ya? Ketika ngelihat proses si tangan itu ngambil raceballnya dan ngelempar. Itu nge-freeze berarti ya? Sempet nge-freeze juga. Aku sempet tatap-tatapan sama Ara sebelum kita berdua kabur. Jadi Aranya balik badan, akunya ngelihat ke dia. Jadi aku tuh kayak ngelihat raceballnya melayang kelempar gitu. Nah, Aranya balik badan. Jadi aku kayak udah langsung lempar, langsung cabut berdua ke smoking room, langsung masuk ke janitor. Sampai besoknya kerja pun kita masih sama-sama takut. Sampai besoknya. Cuma kita berdua nggak kapok. Kita berdua penakut tapi kepoan juga orangnya. Nih kalau yang di film horor matinya paling cepet nih begini nih. Kita berdua kepoan. Udah gitu so tahu nih orangnya berdua. Jadi ceritanya waktu itu kita kebagian shift bareng lagi nih. Break lah kita di dalam janitor. Shift apa dulu nih? Shift request apa shift closing? Shift closing. Kita tuh kebanyakan nih karena 2 cewek nih ngeselin kali ya menurut manajer sana. Jadi kita tuh kebagian closing mulu Kak. Karena kan closingnya paling capek. Iya, beres-beres. Ya kan? Beres-beres. Udah gitu jam masuknya juga pas jam-jam rame gitu kan. Udah kita lagi break nih berdua nih ceritanya sambil tiduran tuh. Nontonlah horor di janitor. Yang dimana aku udah ngelihat sesuatu. Tempatnya juga ya kayak begitu gitu kan. Itu lampunya nggak terlalu terang Kak kalau untuk janitor. Beda sama lampu luar. Nah nonton horor nih berdua. Terus Ara ngomong kayak gini. Keluar panas. Tiba-tiba dia ngomong kayak gitu. Ayo. Yaudah sekalian gue mau ngerokok, kata dia kayak gitu kan. Nah nontonlah kita di ruko-ruko nih Kak. Depan ruko-ruko nih sebelah gitu. Nah rukonya itu kayak ada pintu masuk lorong, masuk ke dalam lagi tuh buat ruko-rukonya gitu. Jalan sampai jadi lorong panjang banget. Itu sepi banget Kak, sepi banget. Terus itu hitungan masih sore loh Kak. Masih sekitar jam 4 sore. Sampai ke ujung, jadi di ujung tuh kayak ada taman gitu Kak. Bisa buat duduk, bisa buat ngerokok. Kita nonton nih berdua di situ. Pas kok nggak enak ya suasananya. Padahal itu sore-sore. Iya, kayak aneh ngerasainnya gitu. Itu lagi seru-serunya nonton horor gitu kan. Jalan baliklah kita. Nah, pas sampai jalan balik, aku tiba-tiba diem nih Kak. Tiba-tiba berhenti gitu. Ara udah jalan duluan kan. Apaan ngapain berhenti? Kata dia kayak gitu kan.
tar dulu. Coba kita mundur dikit. Aku ngomong, coba kita mundur dikit. Ada lorong dikit kan Kak, yang buat masuk ke ruko-rukonya itu. Coba kita mundur dikit. Itu ada kepala jatuh. Kepala jatuh dari atas. Itu ngegelinding Kak. Hah? Sampai jadi di ruko-rukonya itu kan depannya tuh kayak ada saluran air gitu Kak. Sampai ke depan situ Kak. Kepala itu, aku nggak tahu kepala cewek atau kepala cowok. Itu matanya melotot. Itu aku langsung muntah. Aku nggak tahu aku muntah atau karena jijik kah. Maaf ya, karena jijik kah atau karena aku kaget. Karena aku nggak kuat Kak ngelihatnya. Udah jatuh. Aku pun nggak tahu jatuhnya dari mana gitu loh. Pokoknya aku lihat dia jatuh dari pintu masuk rukonya itu, terus ngegelinding ke arah saluran airnya. Gila. Soalnya aku ngeliat pertamanya kenapa aku minta mundur, aku ngeliat kayak ada bayangan Kak. Ada bayangan jatuh gitu? Enggak, ada bayangan hitam aja gitu. Oh, jadi pas oke. jatuhnya itu pas aku udah mundur. Wah. Bukan pas aku udah ngelewatin. Jadi pas aku ngajak arah mundur, baru jatuh. Nah sebelumnya aku ngeliat bayangan dulu, gitu, ngeliat bayangan, makanya aku minta, bentar deh, coba mundur dulu sebentar. Emang nggak jauh dari mundur itu, nggak jauh. Dan itu sepi banget Kak. Biasanya tuh banyak orang yang lewat situ buat makan siang, karyawan-karyawan lain, gitu kan. Karena di ujungnya tuh ada kantin mallnya, gitu kan. Aku langsung muntah, bener-bener muntah Kak. Muntah itu aku, ya udah muntah di situ juga, aku langsung lari. Arah yang nggak tahu apa-apa ikut aku lari. Dia nggak ngeliat ya? Dia nggak ngeliat. Karena posisinya dia di depan aku. Dia memang mundur juga, tapi kan awalnya dia jalan duluan kan. Matanya melotot, tapi gimana sih Kak kalau mata orang belok, tapi matanya tuh kayak mau keluar gitu loh. Udah terus kayak rambutnya tuh panjang tapi berantakan banget gitu rambutnya. Dan itu Gue kebayangin. Sorry. itu kepalanya doang. Gue kebayangin ya. Nah Kak Gilang pasti bisa bayangin gimana kepala doang. Dan itu tuh di lehernya tuh kayak gimana ya Kak? Darah kering gitu. Kulit-kulit ngelipat. Iya gitu Kak. Aduh. Dan itu karena aku langsung buang muka muntah, aku nggak ngeliat lagi tuh kepalanya ada di mana. Pokoknya dia sampai ke saluran airnya itu. Ya, itu benar-benar. Itu dari sekian lama aku kerja di situ, itu yang paling serem Kak. Itu benar-benar aku ngebayangin gimana dia ngegelindingnya pas habis dia jatuh, dia gelinding gitu. Untungnya nggak sampai ke depan kaki aku ya Kak. Kalau sampai ke depan kaki aku mungkin pingsan, nggak bangun-bangun gitu. Karena aku tuh bener-bener ngelihat matanya. Jadi aku ngeliat dia ngeliat aku gitu. Kayak aduh, langsung lari berduaan, arah yang nggak tahu apa-apa langsung ikut aku lari. Dan nggak tahu itu yang nggak jelas ya, pala cewek, pala cowok. Iya itu aku nggak bisa pastiin deh pokoknya, karena bentuknya udah nggak kuat juga aku ngelihatnya. Mungkin karena itu kesotoyan kita berdua juga kali ya, udah penakut, tempatnya juga creepy kayak gitu, kita nontonnya horor. Nonton apa gitu. sih waktu itu? Film ya? Film apa podcast? Enggak, kayak lebih ke penelusuran gitu loh. Nah, pas kita lagi jalan mau ke yang taman yang di ujung lorong itu, aku ngomong gini, ih seru kali ya kalau kita bikin penelusuran kayak gini, lo yang kamerain, yang videoin, gue yang nyari setannya. Aku ngomong kayak gitu pas lagi jalan di lorong. Makanya kayak, wah gue ketulah nih kayaknya. Kata setannya, gue kena kar. tester aja dulu. Ayo. Meluncur kata kepalanya. Itu nggak pakai skrip lagi, nggak pakai apa, langsung ditongolin, ya udah ayo gitu kan. Langsung muntah. Itu aku muntah banyak banget Kak. Kata kepalanya, baru gue tongolin begitu. Saya mau bikin konten. Iya, makanya pas aku udah sampai janitor, aku langsung kayak dikeplak gitu. Makanya lu kalau ngomong jangan sembarangan. Udah tahu nggak sekali dua kali ditampak-tampakin kayak beginian, kata dia kayak gitu kan. Ya enggak kan, lagi kayak seru aja gitu, lagi ke bawah alur. Oke kali ya kalau kita berdua, namanya kita berdua cerita-cerita kayak gitu, sering ketemu juga gitu kan.
Ya iya kan lu jadinya kayak gitu kan tuh. Ketulah kan lu kena karma langsung tuh. Kontan karmanya hari itu juga, nggak pakai nanti-nanti katanya Sarah gitu kayak. Oh iya juga ya. Oh mungkin mulai dari sekarang gue nggak boleh nih asal ngucap kayaknya. Aku kayak oh yaudah akhirnya. Aku tuh kalau kayak gitu nggak pernah cerita ke abang sepupu aku. Jadi abang sepupu aku tuh taunya ya aku kerja fine-fine aja di situ gitu loh. Sampai akhirnya kok lama-lama aku ngerasain badan aku tuh capek gitu Kak. Kayak leher aku tuh sering banget sakit. Oke. Leher tuh sering banget sakit. Terus kayak kerja tuh jadi bawaannya tuh males gitu loh. Sedangkan kerjaan aku kan harus ngelayanin customer. Emang kerjaannya makin banyak apa gimana? Enggak, jadi kalau kerjaan sih sebenarnya sama aja Oke. gitu loh. Nggak ada yang makin berat juga. Mau itu ramai, mau itu sepi sama Biasa aja. aja ya? Biasa aja buat aku. Cuma nggak tahu kenapa badan aku tuh ngerasain kayak kok cepet banget capeknya ya, pengennya tuh kayak nyender gitu. Oh, jadi ringkih banget Jadi ringkih. iya, jadi ringkih banget. Nah, udah nggak taunya kok makin lama makin wah nggak enak nih. Kayaknya udah bukan yang masuk angin lagi lah pikiran aku kayak. Karena yang aku rasain tuh selalu di kepala bagian belakang, leher sama pundak. Oke. Yang aku rasain itu. Sampai akhirnya aku rasain ya ada kali ya aku tahan berbulan-bulan ngerasain kayak gitu karena aku pikir kalau masuk angin pun aku nggak ada yang muntah keluar angin segala macam, nggak ada yang kayak gitu. So, aku juga udah minum obat gitu kan, tapi kok rasanya masih sama aja. Sampai akhirnya aku minta tolong sama ayah aku. Oke. Minta tolong kayak ayah aku tuh dibilang bisa ya bisa lah ya ngerti gitu-gituan. So aku bilang ya kenapa ya kok udah berbulan-bulan badan Kiki tuh kayak capek banget, sakit bagian leher sama pundak gitu. Terus kerja juga jadi nggak semangat, lemes mulu. Ya udah coba sini pundaknya ya pijit gitu. Dipijit lah nih Kak ceritanya sama ayah. Dipijit, wah itu aku muntah bener-bener yang air keluar kayak uwenya tuh sampai narik banget, sampai urat aku tuh keluar semua kayak gini, narik banget. Terus udah pokoknya dipijit, ditepok-tepok, nggak tahu tuh ayah baca-bacaan apa gitu kan. Udah selesai, itu aku tuh muka sampai merah semua gitu loh, sampai nangis minta udahan karena sakit buat muntahnya gitu kan. Terus ayah ngomong, udah selesai dipijit ayah ngomong, abis ngapain ini? Kata dia kayak gitu. Gak abis ngapa-ngapain, kerja doang, emang kenapa? Gak mungkin kerja doang, kata dia. Ngomong sembarangan gak? Katanya. Enggak ngomong sembarangan, ya maksud aku kayak umur-umuran aku ya ngomong kotor ya udah biasa lah sama teman-teman kerja gitu. Ya paling cuma ngomong-ngomong biasa doang. Enggak, maksudnya ngomong-ngomong nantangin gak? Gitu. Langsung dong notice dong. Iya, langsung kayak aku nggak mau ngaku dong, soalnya aku nanti diomelin kalau aku ngaku nih. Enggak ngomong apa-apa, orang kerja biasa aja kok, bercanda sama temen juga sewajarnya aku ngomongin. Nih soalnya ada yang ikut kamu sampai 4 bulan lamanya nih di badan. Gila, 4 bulan. Kata ayah kayak gitu. Terus, apaan? Bilang kayak gitu. Kiki ngelihat apa di tempat kerja? Yang ngelihatnya bener-bener jarak deket atau sering ketemu. Aku cerita dong Kak, aku ngelihat yang hitam gede itu segala macam lah. Terus ayah langsung ngedeskripsi ini. Iya, yang hitam itu ngikut kamu, kata dia kayak gitu. Karena satu, mungkin kamu agak sensitif juga bisa ngelihat yang begitu-begitu. Ditambah lagi mungkin kamu ngomongnya kasar, kotor, atau ada ngomong nantangin, gitu. Dia nggak suka gitu kan. Terus ditambah lagi mungkin kamu juga orangnya terlalu aktif sama orang, bercandanya. Terus ngapain dia ngikut gitu kan? Iya dia bikin kamu jera aja biar kamu nggak semprul ibaratnya kayak gitu kan, biar kamu tuh nggak neko-neko lagi di tempat kerja. Makanya jadi orang itu, makhluk itu kan kadang suka tertarik sama orang yang nyeleneh nih Kak, kayak lu nantangin gue nih gue samperin lo sekalian gitu. Nah dia tuh kayak gitu ke kamu, kata ayah kayak gitu kan. Nah sebelum aku diobatin sama ayah, jadi aku punya pacar nih yang sekarang jadi suami nih ceritanya. Dia punya adik. Nah, aku dikenalin nih, dibawa nih ke rumahnya, dikenalin sama ibunya sama adiknya. Nah, adiknya itu Fajar, waiters yang baru masuk. Oke. Nah, sebelum Fajar masuk, aku dikenalin nih sama Fajar. Dikenalin. Dia nggak mau ngeliat aku.
Kenapa? Dia nggak berani ngeliat aku, cuma jabat tangan, dia nggak berani ngeliat aku. Nah, setelah aku pulang, dia ngomong sama suami aku nih, waktu aku pacaran dulu. Itu cewek lu bawa apaan? Katanya kayak gitu kan. Bawa apaan? Gue nggak berani ngeliat dah, kata dia kayak gitu. Kenapa emang? Gila, dia bawa begituan gak berat badannya, katanya kayak gitu. Gak sakit-sakitan. Emang lo lihat apaan? Katanya kayak gitu. Gue ngeliat item gede banget, katanya kayak gitu. Di belakangnya dia. Nah, itu berapa lama dia bawa kayak gitu? Nah, dia pikir aku tuh ada pegangan. Iya, ada pegangan. Makanya dia nggak berani ngeliat aku. Disangkanya makhluk hitam gede itu tuh pegangan aku. Gitu, kayak aku kaget dong, pegangan apaan? Nah, aku ditegur dong sama suami kan. Lo punya pegangan? Pegangan apaan? Nah, iya pegangan makhluk gitu-gituan, katanya kayak gitu. Setan-setan. Apaan sih? Yang bener aja lo, ngapain gue megang-megang gituan? Ngapain gue nyimpen-nyimpen gituan? Aku bilang gitu kan. Enggak deh, gue nggak mau ngeliat lo kemana gara-gara dia ngeliat katanya item gede di belakang lo, katanya kayak gitu. Yang bener loh, katanya. Ya aku jadi takut sendiri dong gitu. Sampai akhirnya aku ngerasain, oh iya ya, ternyata yang Fajar lihat, yang aku lihat sama yang ayah obatin itu dia juga, Kak. Dia juga yang ada di tenan aku, makhluknya sama, yang ngelemparin rice ball ke aku sama ke Ara, dia juga. Tapi seagresifnya dia itu, dia nggak pernah, maksudnya nggak pernah ngejailin orang lain. Nggak pernah yang sampai ke fisik, terus atau kayak ngumpetin barang, itu nggak pernah, Kak. Jadi yang paling agresif, yang paling ekstrim interaksinya dia ngelemparin rice ball itu aja. Selebihnya dia mau nampakin tapi dia diem aja gitu di satu tempat dia diem. Jadi kebanyakan sih dia kayak keliling, Kak. Jadi kalau dia keliling tuh bukan bayangan orang lagi lewat, enggak, tapi kayak asap, kayak kabut. Terus dia kayak keliling tenan aku gitu. Kadang juga dia keluar dari tenan gitu. Tapi yang aku bingung nih, Kak, kan tadi ngomong sompral itu di luar nih, di ruko nih. Iya, pas kita jalan. Iya, kenapa yang ikut si hitam nih yang di dalam tenan nih? Nah, itu aku nggak tahu. Kenapa bisa dia ikut aku. Kalau aku pikir ya, dia tuh nggak cuma berdiam di tenan aku doang sih, Kak. Gitu. Karena ada, jadi di depan tenan aku tuh ada meja resepsionisnya mall. Nah, aku kenal salah satu resepsionisnya nih. Dia pernah cerita kalau dia itu digangguin waktu loker. Dia naruh barang di loker. Terus dia tuh, jadi lokernya tuh digedor-gedor, Kak. Lokernya digedor-gedor. Karena dia takut, dia keluar nih, Kak, dari tempat dia ganti baju, dari tempat lokernya tuh. Dia keluar, ada barengannya dong, ada barengannya. Terus dia ngeliat item tinggi, gede, itu di sebelah lokernya. Oke. Jadi pas aku karena kan aku dekat nih sama dia. Pas aku diceritain sama dia kayak gitu, kayak aku mikir, apa jangan-jangan yang di tempat aku ya? Tapi aku sering ngeliat di situ kapan dia keluarnya gitu loh, kapan dia ke tempat lain gitu kan, karena lokernya tuh jauh, loker buat resepsionis mallnya tuh jauh. Akhirnya kerja di situ, setelah diobatin ayah, aku ngerasa kayak lebih enteng badan lebih ini, terus aku juga lebih hati-hati lagi gitu kan. Sampai akhirnya kayak aku tuh cuma ngeliat sekelibat gitu. Dia udah nggak pernah nampakin lagi setelah aku diobatin sama ayah. Nah, aku kerja di situ kan 2 tahun nih, Kak, dari 2017 sampai 2019. Lumayan lama ya. Nah, tapi ada satu cerita dari customer aku. Aku sih nggak pernah ngeliat wujudnya ya, Kak. Cuma customer aku ngomong gini, ada bapak-bapak 2 orang kayak dari orang seberang gitu. Dia ngomongin, waktu aku nganterin buku menu, aku kan stay di situ. Aku nunggu dia sampai mesen kan. Iya. Nah, dia tuh ada di ruang smoking. Dia ngomong kayak gini, Mbak, kayak gitu. Kamu orang mana? Katanya kayak gitu kan. Orang Sunda, Pak, dia bilang gitu kan. Dari Jawa Barat. Aku ngomong kayak gitu. Kamu nggak ngerasa ya kalau kamu tuh suka ngeliat segala macem kayak gitu tuh, kamu nggak ngerasa kamu diikutin atau apa gitu?
Enggak sih Pak, biasa aja gitu loh. Ya kalau takut sih pasti. Cuma kalau ngerasa sampai aku keganggu atau segala macem, sejujurnya sih enggak. Enggak, soalnya ini ada perempuan di badan kamu. Nah itu beda lagi tuh Kak. Tapi aku nggak pernah ngelihat perempuannya itu. Oke. Ada perempuan di badan kamu. Mungkin orang-orang bisa gampang tertarik sama kamu bukan karena personal diri kamu sendiri, tapi ada bantuan energi dari perempuan ini. Oke. Kata bapak-bapaknya kayak gitu. Cuma aku nangkepnya kayak, masa sih bilang kayak gitu. Terus kata Fajar, bener dong aku punya pegangan-pegangan kayak gitu. Karena aku nggak percaya Kak. Aku nggak percaya gitu kan, karena iya, mungkin ada orang yang benar punya pegangan gitu. Cuma aku pribadi nggak tahu deh, gitu loh. Nggak mau perlu juga gitu kan. Terus tapi hati-hati ya Mbak, kamu kalau ngomong tuh jangan sembarangan gitu loh. Terus kalau ke tempat-tempat baru juga jangan lupa permisi. Takutnya nanti malah ngikut atau segala macam gitu kan. Soalnya nih yang saya lihat kamu tuh orangnya tuh gampang ceplas-ceplos gitu. Jadi takutnya namanya makhluk kayak gitu kan bisa aja ngerasain sakit hati atau segala macam gitu kan, nggak terima gitu kan, kayak takutnya nanti kamu dikira nantang mereka gitu. Oh iya Pak, makasih. Aku bilang kayak gitu kan, iya makasih. Nah Kak Kiki sampai akhirnya terakhir kerja di situ resign apa gimana? Aku resign Akhirnya. gitu. Alasannya apa waktu itu resign? Karena aku dapat kerjaan di tempat lain. Padahal emang bener. Emang bener kerja di tempat lain soalnya. Ya kan bisa ya alasan doang. Enggak. Aku dapat kerjaan di tempat lain. Oke, emang dapat kerjaan di tempat lain yang lebih lebih kesempatan lebih baik lah ya. Iya. Kak Kiki, tapi kalau dari background mallnya sendiri itu ya, setahu Kak Kiki itu mall udah yakin nih sekarang kita nanti selesai ceritanya juga bisa sih nyari tahu. Tapi setahu Kak Kiki aja itu mall udah berapa tahun beroperasi sih? Wah, itu hitungan mall tua sih Kak. Iya, tapi mall tua. Nggak tahu ya tepatnya. Kalau untuk berapa tahunnya dia berdiri, aku nggak tahu pasti. Cuma restoran yang aku aja nih 2 tahun aku kerja di situ. Aku kan kerja dari 2017 sampai 2019. Itu pakai nama baru. Yang sebelumnya itu, brand sebelumnya itu ada kali sekitar 3 sampai 4 tahun. Cuma kalau untuk mallnya sendiri aku nggak tahu berdirinya berapa. Ya kan itu cukup legend juga ya mallnya. Mungkin orang-orang di daerah sana udah pasti tahu sih. Karena tempatnya satu strategis. Gitu. Kedua cukup terkenal menurut aku. Terus ada satu kunci juga deh tadi yang disebut ruko. Rukonya. Mall ada harusnya ruko. Tahu sih. Iya, harusnya tahu lah. Nggak semua mall ada ruko. Benar. Iya. Dan rukonya itu nyatu gedungnya. Jadi dia benar-benar sebelah banget mallnya. Benar. Dan satunya lagi tuh mungkin orang-orang pada tahu di situ tuh ada satu spot situ tuh terkenal banget. Stasiun. Iya. Dan ini kan pas di resto ya, resto aja kita nyebut ya. Di restonya ini ada nggak pengalaman dari kitchen dari teman-teman selain Ara lah, ada nggak? Kalau aku sih nggak pernah denger mereka cerita langsung ya Kak, karena orang-orang kitchennya aku kan udah yang agak-agak tua nih. Oh, agak segan nanya. Iya, jadi aku kayak agak segan buat terlalu deket, buat oversharing juga, atau apalagi buat sekedar nanya-nanya hal-hal kayak gitu. Ditambah lagi mereka tuh hobi banget, jadi setiap break mau pulang atau segala macam pasti main game. Jadi buat aku agak deket sama mereka tuh agak susah sih gitu. Jadi ya aku ngumpulnya paling sama anak-anak waiters, terus sama barista. Nah, aku tuh paling dekat sama Ara sama Dika. Karena mungkin memang dari awal kita bareng masuknya. Dan umurnya pun nggak begitu jauh dari ya? Umurnya nggak jauh, beda setahun. Kalau sama yang tua agak segen mau nanya-nanya horor. Dari mereka pun kejadian horornya itu aja tadi yang udah diceritain ya? Iya, itu aja. Oke, berarti ya nggak dapat cerita nih dari yang tua-tua ya. Oke, ini mungkin
dari kejadian horor yang Kak Kiki alamin memang dasarnya memang Kak Kiki ini udah sensitif ya. Bisa dibilang. Terus katanya juga ada cerita juga nih di rumah ya, di rumah tadi bilang. Iya, sebenarnya ada di rumah juga ada ya. Kalau cerita di rumah sebenarnya lebih banyak juga dan makhluk yang aku lihat tuh lebih macam-macam. Nah, nanti jadi ada cerita lagi nih dari Kak Kiki nih. Kalau emang berkesempatan kesini lagi, bisa main kesini lagi. Bisa lah harusnya main kesini lagi buat nyeritain kejadian horor di rumah ya. Iya, di rumah. Rumahnya Mama. yang di mana nih? Di Cipinang. Cipinang. Ini rumah Mama. Rumah Mama tapi rumah lama sekarang udah dijual. Oh, udah dijual. Oh, nggak apa-apa dong diceritain kalau udah Nggak dijual. apa-apa, udah aman. Udah nggak berbentuk rumah soalnya. Oh, jadi tuh. parkiran mobil. Aman banget berarti ya. Nanti cerita lagi ya Kak ya. Nggak apa-apa, bisa. Nah. Karena itu emang rumah sendiri juga Kak. Bukan ngontrak, bukan rumah sendiri juga. Rumah keluarga sendiri. Dasarnya emang udah sensitif lah ini ya Kak Kiki. Orang mana Kak Kiki tadi bilang? Aku orang Sunda. Orang Sunda. Ayah tuh dari Jawa Barat, Oke. Mama tuh dari Jawa juga. Mama tuh dari Magelang, ayah dari Kuningan Cirebon. Oke, Cirebon Magelang. Nah, oke, Kak Kiki, ini makasih banget ya Kak ya udah nyeritain kejadian horor yang epic ini sama sahabat lonceng, terutama sama aku. Makasih banget, dan buat sahabat lonceng juga nih yang udah nonton video ini dari awal sampai habis, ini wajib komen sih. Gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa di like videonya, dan buat yang mau cerita juga datang langsung ke sini. Caranya gampang banget, kalian bisa klik link di deskripsi di bawah video ini, atau yang sering main Instagram itu bisa ke Instagram kita di @loncengmisteri, bisa diklik link di bio-nya itu ya langsung. Oke, akhir kata gue Gilang izin pamit. Kak Kiki juga izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.